pembelajaran kita hari ini di awal semester ini, kita kelas 6 ini, mari kita berdoa. Ibu minta anak untuk berdoa. Marilah kita berdoa. Bapa kami, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, yang tidak hadir? Hadir, Bu. Hadir semua. Oke, terima kasih. Kita hari ini kita belajar tema yang pertama tentang apa? Selamatkan makhluk hidup. Ya. Selamatkan makhluk hidup. Tema yang pertama, selamatkan makhluk hidup. Tema pertama tentang Tumbuhan sahabatku. Selamatkan makhluk hidup. Tumbuhan sahabatku, kita belajar tentang gambar di sini ya. Ini judulnya tentang apa? Selamatkan makhluk hidup. Nah, ini ada kegiatan apa anak-anak? Ya, kegiatan apa ini? Ya, menyelamatkan hewan. Apa lagi? Ya, oke. Informasi penting. Apa lagi? Atau dari ide pokok? Ya. Kalimat utama. Ya. Jadi ide pokok itu gagasan yang menjadi pokok dalam sebuah paragraf. Jadi di dalam ide pokok itu ada juga namanya kalimat utama. Jadi dalam kalimat utama itu juga ada namanya kalimat penjelas. Ya. Oke, kita lanjut. Bagaimana kita bisa menentukan ide pokok dalam bacaan tersebut. Oke, kita perhatikan teks berikut. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan makanan untuk berbagai negara juga di Indonesia. Contohnya, kemudian merupakan tanaman yang digunakan secara bersama hukumnya. Ini hanya satu paragraf, hanya satu paragraf. Ya, Ayah, bagaimana jagung berkembang biak? bagaimana jagung berkembang biak? Ada yang lain? Ya. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai tempat juga di Indonesia. Iya, tepuk tangan untuk kedua teman yang sudah menjawab. Yang ini itu judulnya ya, bagaimana jagung berkembang biak. Itu judul dari wacana ini, bacaan ini. Maka yang menjadi pokok salah satu tanaman menjadikan bahan makanan pokok di berbagai tempat di Indonesia. Jadi menjadi ide pokok itu kita kasih singkat. Jadi jagung merupakan tanaman pokok di berbagai tempat di Indonesia. Di berbagai tempat di Indonesia. Itu menjadi gagasan pokok dari paragraf ini. Bisa mengerti? Bisa, Bu. Bisa kan? Ya. Dua ini masing-masing tapi kita berdiskusi ya. Masing-masing tetapi kita berdiskusi dengan teman. Oke, sudah? Sudah semua? Sudah, Bu. Nah, sekarang masing-masing mempresentasikan hasil kerjanya berdasarkan diskusi dengan teman sebangku. Nomor urut 1, Alvin. Teman-teman, saya mewakili kelompok kami untuk membaca diskusi kami. Bunga jagung memiliki helai-helai rambut halus pada bagian ujungnya. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk kelompok 1. Teman-teman kami dan kelompok saya dan kelompok 2 membagi teman-teman dari hasil diskusi kami. Bunga jagung memiliki helai-helai rambut halus pada bagian ujungnya. Itu merupakan Ide pokok. terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok. Jadi perhatikan bacaan itu sudah dibaca toh? Jadi ide pokok pada paragraf di atas itu bunga jagung memiliki helai rambut halus pada bagian ujungnya.
jatuh di kepala putih yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Ketika itu terjadi pembuahan. Dan itu juga terjadi proses perkembangbiakan pada jagung. Nah, sekarang kita melihat, lanjut, kita lihat tentang bagaimana perkembangbiakan generatif pada tumbuhan, termasuk pada jagung yang tadi dalam teks tadi. Jadi jagung tadi dia mengalami penyerbukan. Sekarang kita lihat rinci bagaimana perkembangbiakan secara generatif. Nah, Ibu ada oleh-oleh buat kamu. Ini ada bunga. Gimana bunga ini? Ya. Perhatikan di papa. Kita perhatikan juga bunga yang kamu pegang. Ya. Salah satu ya. Perhatikan. Ada bunga juga yang ada di bagian layar ini, di tampilan ini. Ada juga yang ada di bagian tangan kalian yang kamu pegang ya. Nah, itu kalau bunga apa itu? Kembang sepatu. Sekarang bagaimana proses perkembangbiakan dari tumbuhan? Dia dari bunga menjadi buah. Ya. Di sini ada beberapa bagian bunga. Coba perhatikan. Nah, coba si Indah. Coba Indah sebutkan bagian-bagian dari bunga tersebut. Kepala putih, serbuk sari, Atau benang sari. Nah, ini menurut Indah. Lanjut. mahkota, Ini mahkota bunga. Apalagi? kelopak, Apalagi? bakal biji, Bakal bijinya di mana? di bagian tengah, Nah, di bagian sini ya. Terus ada dasar bunga, dasar bunga. Tangkai Apalagi? bunga. Ada ini tangkai bunga. Tepuk tangan untuk Indah. Riana, maksudnya pendapat lain selain dari tadi kita lakukan. Menurut Anda yang dia lakukan mungkin berbeda dengan Anda. Sama? Ya? Sama bagiannya yang dia lakukan, dia tunjukkan? Sama, ya. Sudah bisa bagian-bagian dari bunga ini? Oke, sekarang kita lihat proses perkembangbiakan. Jadi nanti perkembangbiakan di bunga juga ada yang namanya kelamin jantan, sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Nah, sebelum kita lanjut itu kita tahu dulu apa itu generatif. Ada persatuan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Sekarang ibu tanya, sel kelamin betina pada bunga? Putih. Ya? Serbuk sari. Apa? Serbuk sari. Serbuk sari mana, Tony? Ini Bu. Iya, ini yang namanya serbuk sari. Itu namanya sel kelamin apa? Jantan. Ini sel kelamin jantan. Ini. Dan sel kelamin jantan, sel kelamin betina itu namanya putih. Iya. Jadi itu ada peleburan persatuan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Dari sel kelamin jantan, benang sari, dan sel kelamin betina, dia mengalami di situ mereka bertemu itu mengalami penyerbukan. Nah, proses penyerbukan itu bagaimana? Ada yang tahu? Jatuhnya serbuk sari di atas benang kepala putih. Nah, bagaimana dia punya ini? Jatuhnya benang Sari sari di atas kepala putih. Nah, itu akan terjadi penyerbukan. Di situ ada proses perkawinan di situ. Jadi nanti dia mulai masuk penyerbukan, maka akan menghasilkan pembuahan di sini. Nah, dia akan mengalami pembuahan. Yang mana serbuk sari itu nanti masuk di sini. Nah, dia masuk nanti di sini sampai di sini, terus ke bakal buah di sini. Nanti di sini akan terjadi pembuahan bakal buahnya. Di situ dia akan berbuah dan berbiji. Dari biji ditanam kembalilah tumbuhan baru, dia berbunga dan seterusnya. Bisa mengerti perkembangbiakan secara generatif? Bisa? Nah, jadi inti dari proses perkembangbiakan generatif itu artinya dia mengalami perkawinan. Bisa saja melalui angin atau udara ya. Angin bisa juga dari manusia, bisa juga dari binatang. Jadi pada saat itu binatang
peringatan mengenai misalnya dia datang hingga di sini, dia mengisap madu ya. Nah, dari situ serbuk sarinya jatuh di kepala putih dan akhirnya terjadi gangguan. Oke, sudah bisa mengerti? Yang berikut rangkuman ya. Kita merangkum materi yang tadi dari ide pokok dan generatifnya. Sudah bisa? Nah, oke. Ambil buku, merangkum kembali materi yang sudah kita pelajari. Oke? Kalau sudah, semuanya sudah? Mana Ibu periksa catatannya? Oke? Kalau sudah dikumpulkan untuk dinilai. Itu disebutkan alat perkembangbiakan ya. Ini disebutkan alat perkembangbiakan pada bunga. Alat perkembangbiakan pada bunga itu tadi ada dua itu. Setelah mencatatnya namanya apa, setelah mencatatnya namanya apa. Tuliskan ya. Ya, kumpul sudah. Sudah? Oke. Kita punya pembelajaran hari ini sudah sampai di sini. Ibu minta salah satu anak memimpin kita dalam doa. Sebelum kita berdoa, Ibu harapkan selalu menjaga kesehatan, protokol kesehatan, cuci tangan, jaga jarak dan pakai masker. Salam sehat. Mari kita berdoa. Roni berdiri dan berdoa. Selamat